karena hari ini saya diminta untuk menjelaskan, untuk memberikan informasi, mengenalkan. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh yang hadir, pada keluargaku, dan terima kasih kepada ibundaku yang tercinta. Dan juga saya berterima kasih kalau masih hidup bapakku, saya panggilnya, sudah ada di kuburan sana. Saya berterima kasih kepada beliau karena sudah memasukkan saya ke pesantren Darul Istiqamah. Perjuangan beliau bolak-balik sampai di Maros, menyekolahkan saya di sana, sampai pinjam uang kasihan untuk bagaimana agar saya tetap bertahan sampai beliau meninggal. Saya dengarkan cerita-cerita itu dan beliau tidak pernah mengeluh. Dan saya tahu pasti banyak wali santri seperti itu. Bapak saya ada gajinya, tapi tidak cukup untuk membayar biaya SPP saya dulu. Sampai menunggak, ada adekku juga menunggak, ambil ijazahnya sampai bayar. Itu semua yang mendasari saya untuk bikin tahfiz gratis ini. Bagaimana agar memudahkan orang-orang seperti saya menengah ke bawah agar bisa juga merasakan menghafal Al-Quran, bisa juga merasakan orang tuanya ada anaknya mengaji, ada anaknya pintar baca Quran, ada anaknya yang mendoakan nanti. Kalaupun nakal, kalau sudah belajar agama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan nanti. Anak-anak tak kalau ada nakal, mungkin 1, 2, 3 anak, tak ada 1 bajingan, ada 1 amporo, semoga nanti ada doakan, nanti kembali, berdoa saja, semoga Allah kembalikan. Dan nanti doakan, karena kalau anaknya berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, maka orang tuanya ini diberikan ampunan. Tidak sadar orang tuanya kenapa ada aliran pahala, ternyata ada anaknya mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi saya harap semuanya orang tua dan wali santri bisa semua anaknya mendoakan dan bisa juga menjadi pejuang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih untuk seluruh keluarga yang hadir, om-omku yang hadir, tante-tante, Om Rustam, saudara dari ibundaku, adik-adik dari ibundaku juga ada di sini, Tante Nia, Tante Ismi, siapa lagi yang nampak biasanya ada terlewat kalau kita menyapa. Ada keluargaku juga, ada Om Baha yang membersamai perjuangan, dan seluruh wali santri yang hadir pada hari ini. Saya berterima kasih. Ada Om Joha juga datang di sini, Bapak Joha yang menjadi orang tua kita di sini di tahfiz gratis Al-Kausar, dan para seluruh panitia yang mengadakan acara ini. Tentu semua tidak ada kebetulan dalam kamus iman. Allah kumpulkan kita semua di sini untuk sebuah kebaikan, insyaallah, untuk bagaimana menyelamatkan pemuda akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri semua yang saya banggakan, semua saya hormati. Saya merantau tahun 2015 kalau tidak salah. 2014 bapak saya meninggal. Disitulah saya bertekad, berniat untuk 100% banting setir dari dunia usaha menuju ke bagaimana mendedikasikan umur saya untuk agama ini, untuk bagaimana menolong bapak saya. Barangkali ada dosanya yang tidak diampuni, atau barangkali ada yang belum cukup. Saya rasa saya sayang sekali sama bapak saya, kemana-mana ikut sebelum beliau meninggal. Jadi sangat kehilangan. Tiba-tiba beliau meninggal, sehat masuk rumah sakit, ternyata beliau meninggal. Dan luar biasanya banyak keajaiban ketika orang meninggal. Biasanya meninggal itu baru ada hal-hal yang ajaib kita lihat. Mulai dari beliau meninggal, ada beberapa kata-kata yang saya simpan sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwa pimpin adik-adikmu. Nah, saya berusaha melakukan itu. Beliau juga sebelum masuk rumah sakit mencatat semua hutang-hutangnya, walaupun 100.000. Saya telepon satu-satu dan semua sudah lunas, alhamdulillah. Beliau juga keluar rumah sakit tidak menyusahkan. Pas uangnya di ATM dengan pembayaran. Kalau tidak salah sekitar
Padahal beliau asgas, namanya kalau PNS ada asgasnya, sekitar 20 juta tagihan persis uangnya DTM yang kita bayarkan untuk keluar. Dan juga namanya PNS pace-pace uang begitu, jadi kita tidak ada warisan sama sekali, bahkan hutang. Alhamdulillah, itu pun hutangnya mungkin karena perjuangan bagaimana anaknya supaya bisa sekolah dan lain-lain. Hanya ini Ji, bangunan ini, tanah gersang dulu yang alhamdulillah beliau bisa menjadi tahfiz sekarang, alhamdulillah. Lalu yang saya ingat juga bahwa beliau bercita-cita untuk bikin pesantren. Kalau pensiun mau menghabiskan umurnya untuk di pesantren saja. Ternyata beliau meninggal dan dikabulkan dekat pesantren di Keser. Di kuburan sana pesantren sekelilingnya. Semoga menjadi pahala dari Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tujuan utama saya bikin tahfiz sebenarnya. Kecil-kecilan dulu bikin di Jawa Barat. Saya ke sana sebenarnya tugas untuk ada sebuah organisasi sosial dakwah. Saya ditunjuk sebagai Sekretari Jenderal, namanya Rehab Hati. Ada puluhan cabangnya. Saya ditugaskan di pusat untuk menjadi sekjen. Di sanalah mulai bertarung di ibu kota. Di ibu kota sudah hafal jalan, sudah banyak kenalan, banyak teman-teman. Semua saya temani bergaul. Biar jenderal juga teman bergaul, preman juga teman bergaul. Aktivis juga alhamdulillah tingkat-tingkat nasional semua berhasil akrab di sana. Saya membawa prinsip Bugis Makassar, biarpun kita susah jangan minta-minta. Biar garam kita makan jangan bilang pinjam dulu atau apakah, atau menyusahkan orang lain. Itu prinsip saya di sana. Tidak ada uang kubawa ke Jakarta. Alhamdulillah di sana sekitar 2 tahun membuat tahfiz ini. Kita sewa rumah dulu. Di sana di perumahan Kota Wisata Cibubur. Saya panggil adik Ustaz Hidayat. Dia juga dari pesantren Darul Istiqomah. Sekitar 3 tahun lalu mengabdi di Sinjai Lapae. Setelah itu karena melihat akhlak dari penghafal Quran, beliau memutuskan untuk menjadi penghafal Quran setelah bapak saya meninggal. Saya yakin dia juga sadar bahwa butuh doa dari anak yang soleh. Jadi beliau berusaha juga untuk menjadi anak yang soleh, karena dia juga sayang dengan bapak saya. Jadi pergi menghafal Quran, masya Allah. Saya hanya 2 kali menjenguk kalau tidak salah. 2 kali menjenguk di sana. Mandiri. Kebutuhannya juga tidak mungkin tidak terpenuhi dengan baik di sana, karena kita namanya meninggal orang tua, tidak ada lagi sandaran. Lalu tapi masya Allah di sana hafalannya termasuk yang terkuat. Dan juga saya lihat kalau datang menjenguk itu namanya paling atas yang kuat hafalannya. Jadi setelah menghafal Al-Quran, Ustaz Hidayat terjun dunia usaha. Saya ke Jakarta, beliau karena saya punya usaha laundry dulu, saya kasih beliau jalankan. Ternyata sibuk dengan itu, dan saya sadari kalau kita terjun ke dunia usaha pasti harus konsisten, harus habis waktu di situ. Sibuk kita urus itu, tidak sempat lagi murajaah, tidak sempat lagi membina, tidak sempat lagi mengurus umat. Jadi saya sekarang selalu memahamkan kepada santri bahwa selama ini yang kita mindset kita bahwa dunia itu harus seimbang dengan akhirat, sebenarnya salah besar. Karena dunia ini diibaratkan seperti kita mencelupkan jari telunjuk ke tengah lautan. Kalau diangkat jari telunjuk, apa yang tersisa? Tetesan air. Tidak sebanding dengan akhirat yang nanti kekal abadi. Bapak saya sebelum meninggal tidak tahu kalau mau meninggal, tiba-tiba saja. Jadi kita bisa saja seperti itu meninggal, apa yang kita mau bawa, dan belum tentu amal kita yang banyak membawa kita. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, barangkali itu yang membawa kita ke surga nanti. Barangkali kita karena doa-doanya anak santri, barangkali karena doa-doanya para wali, kita tidak tahu juga. Jangan sampai banyak dosa kita
Ya, semoga nanti ada amal-amal kecil yang kita lakukan yang masukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di Jawa sekitar berapa tahun saya agak lupa, kita buat tahfiz sampai sekitar 20-an lebih, 20 atau 30. Lalu saya ke Sulawesi. Sebenarnya masih senang di sana, dan memang kalau mau cari uang di ibu kota kan tempatnya uang di sana. Kalau di Sulawesi banyak thank you, terima kasih. Kalau di sini, kalau tidak apa tadi paling genting jadi begitu, sudah sunnatullah di sini. Ya, jadi kalau bukan di paling genting, nak cari teriboko, nak cari terimundur, apa tuh kau masih anak-anak kok. Nah, memang begitu, tidak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya saya kembali ke sini desakan orang tua. Bikin juga di Sulawesi, bikin juga di Bulukumba, masa di kampungnya orang. Alhamdulillah di Bogor sudah ada 4 masjid kita punya. Jadi bukan hanya rumah tahfiz, ada pondok pesantren. Kita buka di sana. Model pondok itu ada sekitar 4. Ada model villa, ada juga rumah-rumah biasa. Rumah-rumah biasa, ada juga rumah mewah yang harganya 14 miliar. Pinjaman di pinjam. Tapi alhamdulillah ada juga lokasi yang wakaf. Wakaf ada juga yang kita beli sendiri. Ada beberapa yang kita beli sendiri, alhamdulillah. Kalau model seperti ini di Ciampea Bogor ada sekitar 3. Ada masjid, asrama, dan rumah gurunya. Di Sentul Bogor ada seperti villa. Kalau kita ke Bogor jam jauh-jauh ada tahfiz, terbuka 24 jam. Di sana seperti villa, dingin. Kalau keluar kita melihat pemandangan langsung lihat Gunung Salak. Indah pemandangan, masya Allah. Ke Jakarta jalan-jalan mampir bisa ke Jakarta Selatan, Kemang. Di situ samping rumahnya artis namanya Roger dan Warta. Biasa nonton dulu Roger dan gambar-gambar kayak itu. Nah, itu samping rumah. Bukan pintu rumahnya Roger. Nah, rumahnya juga Luna Maya, RW-nya di situ Luna Maya kalau tidak salah. Rumahnya juga Prabowo dan lain-lain. Bisa bermalam di situ kalau ada wali santri, silahkan, terbuka juga 24 jam. Ada juga di Condet, samping restorannya Ustaz Khalid Pasalama. Condet pinggir jalan. Lantai 2 kecil, tapi ya insya Allah Jakarta juga kecil, tapi lumayan nih kalau bisa istirahat. Ke Cibubur Kota Wisata juga bisa. Cibubur Kota Wisata bisa ke mana lagi? Bekasi. Bekasi juga ada Jati Asih. Ada juga wali santri sini anaknya di Jati Asih. Bisa juga mampir di situ. Alhamdulillah. Jadi di Jawa kembali ke Sulawesi. Alhamdulillah, sebenarnya saya datang ke sini hanya untuk datang mudik Lebaran. Jadi mudik Lebaran ke sini. Ternyata alhamdulillah, walaupun mungkin di sini tidak seperti di ibu kota, tapi Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan. Baru kita sampai di sini dipercayakan oleh apa namanya? Sarinda. Perumahan Sarinda, ada namanya apa ya? Lupa saya itu namanya, asosiasi. Dia berikan 3 wakaf rumah perumahan tipe 36, kecil tapi lumayan lah. Alhamdulillah ada wakaf dari Sarinda. Sekarang aktif 1, 2 belum dibangunkan, tapi 1 sudah ada. Di sini juga kita mulai membangun, di Bantaeng juga kita belum membangun, di Jeneponto alhamdulillah juga kita aktifkan. Jadi yang pinjaman itu batu loncatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang punya sendiri, supaya kader-kader kita nanti tidak berkelahi di belakang. Mau berkelahi kalau banyak, dia mami malas. Di Al-Kausar insyaallah setelah hafal 30 juz dikasih ruang belajar menjadi pembina. Ada tahapannya. Mau bisnis, ada tunjuk bisnisnya. Mau produk, banyak kita punya produk. Tidak dicari, tidak datangnya. Ini definisi akhirat dikerja, dunia mendekat. Bahkan datang ke sini risetnya, datang ke sini produknya, datang lagi timnya ke sini Nirvana Food, endorse lagi, iklan lagi ini sedikit. Tidak usah buka travel, alhamdulillah ada travel lagi datang. Bahkan saya sudah berulang-ulang kali ini berangkat gratis. Tidak usah saya cari jemaah berangkat, langsung berangkat. Tidak ada syaratnya. Pokoknya dikasih jadwal. Kamu mau berangkat, Ustaz bilang lagi berangkat.
Alhamdulillah berangkat kami sama ibu, istri, adik-adik, dan santri juga ada yang 3 bulan di sana. Dan insya Allah kalau Allah menghendaki semua pembina bisa bolak-balik juga di sana. Amin ya rabbal alamin. Bisa 3 bulan di Arab Saudi. Bisa halaqah Quran di Masjidil Haram. Ini di mana 100 satu kali sana sholat sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Kautsar di belakang. Masya Allah. Jadi jangan ragu Bapak Ibu semua. Mau bisnis ada, tinggal dia yang malas kalau tidak mau. Tidak perlu lagi kos-kosan di Jakarta. Kuliah ada juga pembina kuliah. Tidak lagi alasan kuliah, aku mau kuliah kesian. Bisa kuliah sambil kuliah membina. Jangan sampai dia sarjana tidak ada pengalamannya. Pacitonji. Jadi membina sambil kuliah. Alhamdulillah. Ada kita kasih peluang. Tidak bayar kos-kosan, tidak bayar listrik, tidak cari uang makan. Bisa juga sambil dia menjadi bagian dari bisnis yang kita jalankan. Jadi kurir kah atau jadi bisnis clothing yang kita buat juga di Surah Al-Kautsar. Kita buka peluang seluas-luasnya untuk para santri, para penghafal Al-Quran. Kesepian, mau istri, kita carikan istri. Kita kenalkan, alhamdulillah sudah sekitar 5 atau 6 yang sudah menikah di Tahfiz Al-Kautsar. Termasuk pembina di sini, Fadel, menikah dengan Yasmin. Ustazah Yasmin, pembinanya dulu Bogor. Sekarang membina di Rumah Kayu ini. Lain gurunya di sini, lain di situ. Beda manajemen, beda tuh dapurna, beda tuh ini anak muridnya. Jadi walaupun apa adanya, tapi itulah yang saya bentuk sebenarnya. Saya mau bagaimana anak-anak ini, pembina-pembina ini tidak materialistis. Karena sekarang susah cari SDM. Semua pesantren mengeluh. Banyak pesantren yang mengeluh sekarang biar soleha, tapi ada pembeli bensin baru gerak, ada gajinya baru gerak. Di sini bilang kita insyaallah ada tuh gajinya, ada tuh bonus pekanannya setiap Jumat kita kasih. Jangan kita bersyukur kalau tidak dapat. Dan kita kasih peluang juga yang punya skill bisa meruqyah. Jangan saya meruqyah kalau ada cari kak bilang saya tidak ada, nanti kamu meruqyah gratis tapi dipaksa kalau itu terima uang. Saya kalau Jakarta meruqyah alhamdulillah sampai 30 juta dikasih sama orang, padahal gratis. Saya paksa ke orang karena dia merasa wah ini bantu kayak ini. Kalau ikhlas kita bantu ada saja. Jadi itu yang kita mau bangun. Kalau kita bergantung sama donatur, kenapa saya bikin Tahfiz Gratis Al-Kautsar tidak tulis khusus yatim, khusus duafa? Menghilangkan juga itu bahwa bisa tonjol walaupun kita ada fundraising. Fundraising itu membentuk tim untuk meminta sumbangan. Kita tidak bentuk itu. Tidak juga meminta sumbangan di media sosial dan juga secara pribadi dan secara langsung juga tidak. Kenapa? Kita mau bangun mental para pembina ini. Jangan sampai bikin acara begini harus ada proposalnya. Jangan kira tidak ada proposal kita kasih masuk ini. Bikin acara seperti ini. Bikin acara diklat, tidak ada proposalnya. Bikin acara apapun, keluar saya kebencana kita bikin. Kalau ada, alhamdulillah. Jangan jadi orang miskin dan sombong. Terima saja. Tapi jangan kita meminta. Alhamdulillah, ada saja. Allah kasih jalan keluar. Jadi sistem yang kita pakai adalah jalan apa adanya. Jadi mohon maaf kalau ada cabang-cabang yang apa adanya saja. Tapi yakin dan percaya kalau bersyukur ki Allah tambahkan. Allah berikan keberkahan. Mungkin bisa biasa tempatnya tapi anak tak berhasil. Tapi anak tak kasih kirimkan ki doa-doa dan sebagainya. Nanti jelaskan masalah pembinaan, masalah sistem di Al-Kautsar nanti beliau jelaskan.